Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo, shalom anak-anak GKA Sion. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Lauseleni di ibadah minggu kita hari ini ya. Lauseleni berharap kalian semua tetap masih dalam kondisi yang sehat, yang kuat dalam lindungan Tuhan. Nah anak-anak, yuk Lauseleni pagi ini mau mengajak kita semua untuk bersukacita, memulai ibadah kita dengan memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita semua berbahagia karena hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara online dalam ibadah kita hari ini. Yuk, semuanya berdiri yuk. Hari ini bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
waktunya kita untuk berdoa. Yuk, sebelum berdoa kalian boleh duduk ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi dan Tuhan yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan. Karena setiap kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini. Itu karena Tuhan yang teramat baik bagi kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sampai saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah saja. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami semua pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari kemenangan, hari di mana Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita, karena Dia adalah Juru Selamat kita. Yuk anak-anak, kita mau nyanyikan lagu ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena Tuhan Yesus hidup, kita semua punya pengharapan dan sukacita di dalam Dia. Yuk berdiri lagi, yuk kita nyanyikan pujian ini. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wah anak-anak, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Karena Dia hidup, setiap kita, kalian semua maupun Lose, maupun papa, mama mempunyai pengharapan akan hari esok. Karena Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Nah anak-anak, karena itu kita mau setia nih sama Tuhan Yesus. Setia percaya kepada Dia, setia melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Pokoknya mau setia sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai kita ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Oke? Pujian ini kita mau nyanyikan sama-sama. Setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus
sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Losaleni mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Pujian ini mungkin pujian yang masih baru buat kalian, pujian yang belum familiar, tapi kita mau belajar sama-sama pujian ini ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, anak-anak, yuk kita semua lipat tangannya, tutup matanya, Losaleni akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami kepada Engkau. Kiranya pujian kami ini sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kalau sekarang Tuhan, kami mau sama-sama menikmati firman-Mu, Engkau sendiri Allah yang boleh menolong kami. Membuka telinga kami Tuhan, untuk sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu sungguh kami mengerti, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Anak-anak, selamat pagi ya. Langsung mau ngasih tahu ya cerita hari ini ya. Untuk buta ya, kita tahu ya kalau buta itu tidak bisa melihat. Sama seperti kalau mata itu ditutup atau mata dipejamkan, gak bisa melihat. Kalau orang buta itu selalu harus dituntun ya. Beda dengan orang yang setengah buta. Apa itu setengah buta ya? Setengah buta itu seolah-olah di mata itu ada selaput, ada yang menutupi mata itu. Dia bisa melihat tapi tidak begitu jelas ya. Seperti misalnya katarak begitu ya. Kalau misalnya orang yang gak tua, dia ada selaput di matanya itu, bisa melihat tapi tidak begitu jelas kelihatan itu. Nah, seperti itulah ya, cerita mengenai masalah buta dan setengah buta. Langsung beri istilah begitu. Apa artinya itu ya?
kita alami ada 2 orang murid Tuhan Yesus ya. Pada waktu murid ini dia melihat ya, karena apa? Karena pada waktu setelah Yesus bangkit ya, dari bangkit itu, maka mereka merasa sedih ya. Mereka mau menuju ke suatu kampung namanya Emmaus ya. Kampung itu letaknya kurang lebih 7 mil dari Yerusalem. Kalau 7 mil itu kurang lebih 10 kilo ya. Sedang berjalan menuju ke sana. Mereka sedang berjalan, 2 orang murid ini ya, mereka sangat sedih ya. Dia berbicara ya, sedihnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri dia ya. Dia tidak begitu mengenali orang tersebut ya. Dia orang tersebut menanyakan, "Kamu lagi bicara apa ini?" Kemudian 2 murid Yesus ini menoleh. "Kamu nggak ngerti ya? Ini lagi viral berita ini ya, lagi semua pada membicarakan. Kamu masih orang baru di sini belum tahu. Masalah apa itu yang viral? Itu apa yang viral? Itu loh ya, Yesus ya. Yesus itu kita tahu bahwa dia itu adalah seorang nabi yang kita percaya dia itu bisa menyembuhkan orang sakit ya, bisa membangkitkan ada orang yang sudah mati, bahkan membuat suatu mujizat-mujizat yang kita tidak tahu bagaimana besar kuasanya, seperti itu. Tapi kemudian hanya bukan itu saja, bahkan dia bisa menyampaikan firman Tuhan di dalam bait Allah. Itu sangat takjub ya, sampai para ahli Taurat itu seolah takjub melihatnya ya. Tapi akhirnya apa? Ternyata para imam besar menghukum ya, menyalibkan dia, Yesus itu. Kemudian sudah menyalibkan, mati dan dikuburkan. Aduh, sedih ya, sedih sekali. Padahal apa? Kami sangat berharap bahwa Yesus itu sebagai raja orang Yahudi itu menyelamatkan kita bangsa Israel ini ya. Nyatanya sampai sekarang apa? Ya, sudah mati. Kami berharap dia bisa membebaskan kita, tapi tidak ada harap, sedih. Tapi kamu tahu nggak? Tadi pagi ya, para wanita sudah ke sana, ke kuburan Yesus itu. Mereka tidak melihat ada Yesus di kubur itu, bahkan kubur itu sudah terbuka. Ada malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus yang dicari itu sudah hidup. Dan murid-murid yang lain juga datang melihat, nggak ada juga, dibilang hidup, mana aku nggak ketemu. Sedih nggak? Aduh. Kemudian orang yang ikut mendengarkan itu mengatakan, kamu itu bagaimana ya? Kok kurang cermat kamu ya? Bisa memperhatikan bahwa yang namanya Yesus sebagai Mesias itu, dia memang harus sesuai dengan dihukum Taurat, kan dia memang harus mati, di hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya tapi bagaimana seperti itu, kita mengharapkan dia bisa untuk itu, ternyata tidak bisa juga ya. Sehingga kita sedih ya. Jika cerita ini sudah mau hampir sampai di tempat Emmaus kampung itu, dan hari sudah mau menjelang malam ya. Kan orang tamu yang diajak bicara itu ingin cepat-cepat berlalu karena takutnya dia sudah malam. Kamu kan masih orang baru, ini sudah malam, ayo bareng kita
kasihan kamu mau kemana juga belum tahu. Ayo bareng teman kita bermalam dulu di sini, biar besok kamu bisa melanjutkan perjalanan lagi. Oke, kemudian mereka mengajak masuk bersama-sama, ya. Kemudian setelah itu mereka menghidangkan makanan. Kemudian orang tersebut mengambil apa? Ada roti yang ada di sana. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu, ya. Kemudian membagikan kepada murid-murid itu. Ternyata murid-murid itu langsung tahu Yesus, tapi begitu dia sadar bahwa itu Yesus yang dia tahu, yang dia kenal sekarang itu, tiba-tiba sudah hilang, ya. Loh, tadi kenapa dia bisa tidak tahu? Dari tadi yang ikut tadi berjalan sejak bertemu sampai tiba di Emmaus itu, kenapa seperti tidak lihat? Padahal itu apanya, dia tidak buta juga tidak, ya kan? Tapi kenapa seperti itu, ya? Setelah dia sadar bahwa dia sudah bertemu bahwa benar ini Yesus yang dia jumpai, betapa kaget, senang dan bahagianya. Wah, langsung cepat-cepat kembali lagi dia ke Yerusalem. Kenapa? Dia tidak ingin berita ini harus disampaikan kepada murid-murid yang lain. Ya, langsung kembali lagi dengan hati yang gembira. Sekarang yang tadinya dia sedih, yang tadinya dia merasa sedih begitu, khawatir, sekarang merasa bersukacita, ya senang, karena harus kabarkan Yesus sudah ketemu dan dengan Yesus itu harus dikabarkan kepada teman-teman yang lain. Ternyata teman-teman yang lain juga tahu bahwa Yesus ternyata sudah hidup dan bangkit sesuai dengan itu. Nah, jadi tadi kenapa dia bisa tidak percaya? Karena iman yang dia itu masih belum percaya bahwa Yesus yang dikatakan Yesus itu akan bangkit di hari ketiga. Dia masih belum percaya. Tapi sekarang dia sudah melihat langsung dengan mata kepala, dia melihat sendiri di depannya pada saat memecah-mecah roti itu, baru dia percaya bahwa ini benar Yesus telah bangkit. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita mau seperti murid itu yang telah meragukan? Tuhan Yesus sudah berkata, berbahagialah orang yang belum melihat tapi percaya. Kita kalau belum meskipun kita tidak melihat Yesus ada di depan kita seperti itu, tapi kita percaya, kita sangat berbahagia. Itu kata Tuhan Yesus. Apakah hadirin sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, sudah hidup, menang atas maut? Itulah tujuan Tuhan Yesus, ya, yang sebagai menjadi Allah, jadi Tuhan yang menjelma menjadi manusia, hidup untuk menderita sampai disalibkan, mati, sehingga dia bangkit kembali. Itu tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Apakah ada yang mau percaya sekarang? Ya, kita sudah melihat bagaimana dua murid, salah satu namanya Kleopas, itu dia sudah melihat bahwa betul Yesus itu betul-betul bangkit dan hidup. Itu merupakan saksi yang hidup, yang sudah memberitakan kepada orang-orang dan teman-teman sekitarnya. Apakah adik-adik sekarang mau sebagai murid Yesus, anak-anak Tuhan yang mau percaya, mau menyampaikan berita ini kepada orang lain, supaya kita tidak menyimpan berita itu untuk kita sendiri, tapi kita bisa memberikan kepada orang lain, supaya orang lain juga percaya bahwa kita bisa diselamatkan. Dia bisa mendapatkan berita yang betul-betul bisa menyelamatkan, ya, supaya kita betul-betul memberitakan berita
keselamatan ini kepada orang lain. Kalau adik-adik percaya, jadi adik-adik tidak selaput yang tadi menutup mata ini sekarang sudah terbuka, tidak ada lagi yang menutupi. Betul-betul kita punya iman yang kuat, percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami sembah, yang kami percaya, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana firman-Mu yang begitu indah, bagaimana firman-Mu yang begitu mengingatkan kami bahwa Engkau yang telah mati dan telah bangkit, yang menyelamatkan kami daripada dosa-dosa kami. Biarlah ini menjadi suatu pengharapan yang betul-betul bisa menyelamatkan daripada kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin juga anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka punya hati yang betul-betul percaya mau diselamatkan. Biarlah pimpin dan berkati. Kami hanya dapat serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Nah anak-anak, kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberkati kalian semua. Untuk ayat hafalannya terambil dari Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah anak-anak, untuk persembahan kalian bisa minta tolong kepada papa mama. Kalau datang gereja onsite, boleh menitipkan kepada papa mama untuk dibawakan ke gereja. Atau kalian bisa minta tolong kepada papa mama juga untuk mentransfernya ke rekening yang ada di bawah ini atau ke QRIS yang ada di samping. Oke? Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.